Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Vina Laura Tanjung dari kelas 12 Kimia 1, absen 11. Saya di sini akan meresensi atau menceritakan secara singkat sebuah film berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Film ini disutradarai oleh Angga Dwi Mas Sasoko dan juga diproduseri langsung oleh Angga Dwi Mas Sasoko bersama dengan mendiang Grand Fredly. Film ini diproduksi oleh Visinema Pictures dan naskahnya ditulis oleh Angga Dwi Mas Sasoko bersama dengan Swastika Nohara dan juga Muhammad Irfan Ramli. Berdurasi selama 2 jam 30 menit, bergenre laga, drama, dan juga olahraga, diangkat dari kisah nyata dan rilis tahun 2014. Jadi film ini berawal dari konflik di daerah Maluku yang dipicu oleh perbedaan antar agama dan juga perbedaan antar daerah, yaitu Paso dan juga Tulehu. Jadi pada saat itu orang-orang masih menganggap bahwa dua agama itu tuh tidak bisa bersatu gitu. Jadi terjadi kerusuhan di mana-mana di hampir setiap titik di daerah Ambon. Itu terdapat kerusuhan. Nah, Sani yang merupakan pemeran utama atau Sani Tawainela diperankan oleh Chico Jericho yang waktu itu merupakan mantan seleksi dari PSSI yang gagal, dan juga Raffi yang merupakan satu timnya. Jadi dia kayak bertekad, sebenarnya si Sani ini tuh kayak bertekad karena dia nggak mau anak kecil tuh jadi korban dari kerusuhan tersebut, karena sebelumnya dia tuh sempat nolongin anak kecil buat nggak datang ke kerusuhan itu, tapi ternyata gagal. Nah, pas nyampe di rumah, anak kecil itu dia dapat kabar bahwa anak kecil itu meninggal. Jadi dia kayak bertekad dalam hati, saya nggak mau ngebiarin anak kecil di kota saya, di daerah saya ini banyak yang jadi korban atau meninggal gara-gara kerusuhan tersebut. Jadi setiap ada kerusuhan, setiap ada tiang listrik dibunyikan atau sirine bahwa ada kerusuhan yang terjadi, dia selalu ngajak, ayo kita main bola gitu. Bersama dengan Raffi ini dan juga Pangana atau asisten si pelatihnya ini, dia berlatih bola sampai anak kecil itu yang tadinya kecil jadi besar. Jadi kelas sekitar SMA, dia melatih terus tanpa berpikir saya harus ikut kompetisi. Sebenarnya Sani mau ikut kompetisi, cuma karena keterbatasan biaya dari Saninya, jadi dia belum mampu untuk membuat SBB. Sebenarnya bisa, karena tim itu sudah banyak, tapi karena ya tadi keterbatasan dana, juga dia jadi profesinya Sani itu cuma tukang ojek yang dia harus menghidupi satu orang istri dan juga 2 anaknya. Sebelumnya 1, tapi pas si anak-anak SMA ini SMA, dia punya 2 anak. Habis itu pada saat itu karena sudah terlalu lama latihan, jadi dia kayak Sani itu ditawarin sama si Raffi ditawarin, gimana kalau kalian ikut kompetisi yang bernama kompetisi John Mailoa Cup. Jadi kompetisi ini tuh kompetisi antar klub di Maluku yang akan pokoknya gitulah. Terus habis itu, nah entah gimana ceritanya, terus si Raffi ini tiba-tiba mempatenkan bahwa dia sudah membuat atau menarik jadi kayak mengatasnamakan sebuah SBB di Teluhu ini merupakan milik dia. Jadi dia membuat sebuah SBB atau sekolah sepak bola bernama Teluhu Putra yang dimiliki oleh dia gitu. Nah, karena nggak terima, karena sebelumnya Sani yang membuat anak-anak ini berkumpul. Jadi kayak saya yang menginovasi tim ini loh, masa saya yang nggak dapat gitu. Nah, akhirnya Sani mendatangi si Raffi meminta keterangan
bagaimana bisa kamu yang mengambil hak paten atas SBB tersebut? Kenapa bukan saya? Nah, Raffi menjawab bahwa enggak, kamu nggak cukup biaya, kamu nggak cukup tanggung jawab, kamu sering membuat masalah atas SBB ini. Gitu. Jadi dia mengambil hak paten atas SBB tersebut. Nah, sehari setelah hal tersebut, malam setelah minta keterangan itu, si Sani itu ngomong sama salah satu tim yang dia latih. Namanya tuh Jago. Jadi atau dipanggil Hari Zamhari. Nah, dia bilang, maaf ya, saya sudah tidak bisa melatih kembali karena saya ingin mencari nafkah untuk keluarga saya harus fokus, saya punya waktu. Nah, akhirnya si Jago ini tuh manggilin orang-orang yang teman-temannya yang satu tim buat datang ke rumahnya Sani untuk protes, kenapa kamu tidak bisa melatih kembali gitu. Terus habis itu si Sani memberikan penjelasan yang sama kepada anak-anak tersebut. Anak-anak itu kecewa dan pulang. Nah, besoknya pada saat dia sedang mangkal di pangkalan ojek, ada seorang pelatih sekaligus guru dari SMK Paso menawarkan bahwa kamu mau nggak jadi pelatih? Anak-anak tersebut berbakat gitu. Jadi anak-anak di Paso ini juga mau ikut tadi John Mailoa Cup. Tapi mereka tuh kayak si pelatihnya ini yang tadi datang ke Sani mikir, saya harus mengajar, saya tidak punya fokus untuk anak-anak itu. Jadi akhirnya dia menarik Sani yang terkenal bahwa dia kompeten menjadi pelatih. Akhirnya dia menjadi pelatih. Nah, ada satu yang tadi yang asisten pelatih itu yang namanya Pangana, dia tuh melaporkan ke anak-anak yang dulunya dilatih sama Sani bahwa Sani sedang mengajar di SMK Paso. Anak-anak itu melihat sendiri dan akhirnya ada 2 orang anak yang nggak terima. Akhirnya dia ingin masuk gitu. Aku mau masuk juga ke situ, tapi nggak bisa karena SMK tersebut merupakan SMK Kristen, sedangkan mereka semua Muslim, termasuk Sani pun Muslim. Sebelum Sani melatih di sana tuh sebenarnya ada konflik sama kepala sekolahnya bahwa kenapa kamu menarik dia, Kak? Kamu tahu dia Muslim, ini Kristen. Bagaimana pendapat dengan wali murid gitu? Tapi karena diberikan pengertian yang sangat lembut dan jelas oleh orang yang menarik Sani ini, jadi kayak ya udah iya nggak apa-apa karena waktunya pun sudah dekat dengan kompetisi. Nah, akhirnya 2 orang tersebut diizinkan masuk oleh pelatih yang sebelumnya dengan catatan pelatih tersebut akan berbicara dengan kepala sekolah dan dia yakin akan diizinkan karena posisi 2 anak tersebut sama dengan kebutuhan yang mereka mau gitu. Karena mereka lagi butuh back sama sayap kiri. Mohon maaf saya tidak mengerti bola, tapi itu yang saya dengar. Jadi mereka sedang membutuhkan back sama sayap kiri. Nah, sama posisi anak tersebut di timnya yang lama gitu. Akhirnya mereka bertanding. Dari Tulehu dan juga Paso, mereka bertanding. Ternyata Tulehu lah yang menang karena mereka latihan dari kecil kan. Terus sampai gede mereka tanding, mereka menang yang dipimpin sama Raffi ini. Tapi Sani ya udah nggak apa-apa, anak-anak itu ya udah nggak apa-apa. Sampai akhirnya terdapat sebuah rapat, ini tuh kayak rapat desa gitu, rapat bapak-bapaknya. Ternyata sebelumnya terdapat kayak semacam analisis dari ketua PSSI yang sedang menyensus anak-anak yang berbakat, kiranya yang berbakat untuk dijadikan sebuah tim yang bernama tim sepak bola Maluku untuk dikirimkan ke Jakarta untuk diseleksi PSSI. Nah, pada saat itu Sanilah terpilih untuk menjadi kepala pelatih. Nah, pada saat itu Raffi juga terpilih menjadi asisten pelatih. Tapi Raffi tidak terima. Saya kalau nggak jadi pelatih, saya mundur Pak, gitu. Akhirnya Raffi mundur dan asisten pelatih dijadikan bersama dengan yang tadi narik si Sani itu.
sepertinya tidak dijelaskan namanya di situ. Jadi mereka berlatih untuk sungguh-sungguh, benar-benar waktu itu tuh kayak konflik tuh dari mana-mana ada, problem dari mana-mana ada, dari mulai izin orang tua, karena mereka kan terus-terusan latihan. Terus juga karena terpilihnya tuh satu Maluku, jadi orang-orang yang dari Kristen dan juga Islam ini juga terpilih menjadi satu tim, jadi mereka kayak ada itu Islam, itu Kristen, itu perbedaan antara agama itu benar-benar kerasa banget. Terus dari situ ada juga konflik dari mulai uang yang kurang sekitar 3 jutaan waktu itu. Tapi dengan solidnya warga-warga daerah dari mulai Paso sampai dengan Tulehu membantu dana dari mana-mana sekiranya 20.000, sekitarnya 100.000, sampai ada yang memberikan kalung. Itu dari ibunda salah satu tim pemainnya memberikan kalung dengan harapan anak-anak ini bisa juara. Nah, akhirnya mereka ke Jakarta. Pada saat di Jakarta, mereka bertengkar karena dulu pada saat kerusuhan, anak salah satu pemain dari Tulehu ini ayahnya terbunuh oleh katanya peluru nyasar dari polisi Paso katanya. Nah, anak yang mewakili dari Paso ini merupakan anak dari komandan polisi. Jadi kayak dia berpikir si anak yang dari Tulehu itu namanya Salemba. Salemba ini berpikir bahwa anak tersebut merupakan anak dari pembunuh ayahnya. Jadi dia sedikit merasa, saya nggak mau main sama dia. Karena dia yang sudah ayahnya telah membunuh ayah saya. Saya tidak punya ayah gitu. Akhirnya dengan sedikit konflik tersebut, perbedaan, sedikit tekanan juga dari keluarga Sani, karena sebelum berangkat ke Jakarta Sani sempat menjual kambing milik istrinya yang diharapkan itu untuk anaknya sekolah, karena mereka pun standar ekonomi rendah. Jadi istrinya itu benar-benar marah waktu si Sani pergi ke Jakarta itu. Jadi pada saat si Sani di Jakarta benar-benar tekanan karena istrinya pulang ke rumah orang tuanya. Dengan itu semua, Sani berhasil mendapatkan sebuah kebanggaan karena tim Maluku menang, walaupun sebelumnya tim Maluku kalah di beberapa part seleksi. Pertama dan kedua untuk masuk PSSI-nya dia kalah. Yang terakhir dengan gebrakan semangat Sani, motivasi Sani, dia berhasil menggebu-gebu timnya untuk memberikan semangat persatuan bahwa saya itu Maluku gitu. Makanya mungkin kenapa film ini berjudul Cahaya dari Timur, Beta Maluku. Jadi saya Maluku. Itu merupakan slogan mereka, saya Maluku. Dari situ timbullah sebuah semangat sehingga di akhir seleksi mereka menang dan berhasil masuk ke PSSI. Setelahnya baru mereka akan melakukan pertandingan yang sebenarnya antara DKI Jakarta dan juga tim Maluku. Tim Malukunya pada saat itu waktu pertama, jadi kan kalau main bola tuh ada 90 menit kan, 45 menit istirahat, terus 45 menit lagi kan. Iya, jadi kayak 45 menit pertama mereka gagal. Sementara DKI Jakarta tuh berhasil mendapatkan poin 1, skor 1. Nah, setelah yang kedua, mereka masuk ke ruang istirahat dan diberikan motivasi atau wejangan oleh Sani. Jadi kayak, kalian tuh harus percaya diri. Gak apa-apa kalian, lakukan sebisa kalian, semampu kalian. Jadi setelah diberikan wejangan itu, mereka mendapatkan 1 poin. Dan ternyata skor sampai 90 menit itu sama. Seimbang, jadi ada bagian penalti untuk menentukan siapa pemenangnya. Akhirnya dengan sangat bangga tim Maluku menang. Nah, semenjak dari situ tim Maluku jadi tim Maluku ini benar-benar
benar-benar orang yang sama yang main di U15. Jadi pemerannya sama dengan yang asli gitu. Akhirnya mereka terus sampai saat ini terus berkarya di bidang sepak bola. Ada yang sekarang tuh yang asli, ada yang jadi apa, pemain sepak bola yang profesional. Dua orangnya itu jadi pemain sepak bola profesional. Ada juga yang kuliah tinggi sambil ngebantu si Sani ini di Maluku sekarang membesarkan wadah-wadah bagi pemuda olahraga. Pokoknya macam-macam dan mereka semua sukses. Ya, jadi itu saja, sekian cerita dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, banyak banget salahnya, maaf banget dari penyebutan nama tersebut. Maaf banget karena berbelit-belit. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.